tidak seperti eh, perkataan dari Jokowi mania ataupun pihak-pihak dari Jokowi yang menyebabkan tidak tidak masalah, tidak untung karena ini proyek infrastruktur, ini proyek sosial dan sebagainya. Tapi saya rasa kata kuncinya untuk bisa membayar hutang adalah mereka harus untung terlebih dahulu. Kalau nggak untung, bagaimana mereka bisa bayar utang masalahnya? Mas Huda, gimana sih sebenarnya cara untuk mengukur nih keuntungan sosial yang disebut-sebutkan juga oleh tadi Presiden ketujuh Jokowi gitu dalam konteks WUSH? Iya, ini kalau kita lihat sebenarnya ini kan terkait dengan barang publik sama barang private gitu kan ya. Barang publik itu apa sih? Barang publik itu ketika masyarakat dengan gampang mengaksesnya. Nah, kemudian kita bicara barang private ya tentu saja di situ ada harga yang memang menyebabkan masyarakat secara luas itu susah untuk mengakses layanan dari sebuah barang publik ataupun barang private. Nah, ini yang kita lihat sebagai barang publik dan barang private gitu kan. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan manfaat sosial, tentu ini kan juga harus dilihat ya bahwa ya bus ini tidak sebagai barang publik gitu kan. Saya baca sekilas gitu kan artikel yang mengatakan bahwa bus atau kereta cepat ini sebagai barang publik gitu kan. Saya rasa itu pernyataan yang cukup keliru dari Presiden kita ke-7 Jokowi gitu kan. Nah, ini yang saya lihat ini ada kekeliruan di situ. Nah, yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi eh, manfaat sosial ini juga patut kita pertanyakan ketika ini barang private gitu kan. Barang private ini kan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Nah, manfaat sosialnya tentu juga akan sangat terbatas. Nah, sangat terbatas ini dalam hal apa? Dalam hal siapa sih yang bisa akses ya? Tentu orang-orang yang mempunyai uang yang cukup gitu kan. Dan ini yang saya lihat sebenarnya manfaat sosialnya akan sangat terbatas yang pada akhirnya tidak tidak akan dipandang sebagai barang publik gitu kan. Tapi ini sebagai barang private yang memang keuntungan sosialnya akan sangat terbatas. Oke baik Mas Yuda, berarti bisa digarisbawahi bahwa ini Wush ini sebenarnya belum bisa dibilang secara menurut tuh masyarakat bisa menikmatinya gitu ya Mas? Ya, nggak semua masyarakat menikmatinya, Mas. Ini kan dengan harga 250.000 per sekali jalan, tentu ini orang-orang yang notabene menengah ke atas gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang dia menengah ke bawah, dia akan memilih moda transportasi lain. Misalkan seperti kalau kita lihat travel pun ada yang 80.000. Kemudian kereta api Parahyangan itu juga lebih murah dibandingkan dengan bus. Kemudian kita juga ada mobil ataupun kendaraan pribadi gitu ya atau bis ya yang memang harganya jauh lebih murah. Tentu ini yang memang ya bus ini menyasarnya adalah masyarakat kelas menengah ke atas gitu kan. Dan bahkan kalau kita sebut sebagai barang publik itu juga tidak tepat gitu kan, kurang tepat gitu. Karena memang tidak semua masyarakat dapat mengakses dari layanan bus ini gitu kan. Bukan hanya terkait dengan dia terletaknya di Jakarta Bandung, kemudian Semarang nggak bisa mendapatkan atau memanfaatkan layanan, tapi tidak sekedar itu. Banyak Jakarta yang masyarakat Jakarta Bandung yang pulang pergi dia juga nggak bisa menikmati ataupun tidak bisa menjangkau harga dari layanan bus. Oke, baik Mas Yuda, kita kembali dari pernyataannya Pak Jokowi nih. Karena kalau Pak Jokowi ini kan bilang bahwa gara-gara macet nih warga Jabodetabek dan Bandung itu mengalami kerugian sekitar 100 triliun per tahun nih Mas. Dan makanya ini dihadirkanlah Wush ini nih, berbagai transportasi massal salah satunya Wush ini gitu. Nah, tapi Mas kalau dari kacamata ekonomi atau dari kacamata ekonom nih, sebenarnya ini hitung-hitungannya bagaimana sih Mas sebenarnya silakan. Ya, memang kalau kita lihat macet dan sebagainya itu kan juga sangat dipengaruhi oleh ya tadi ya hari misalkan kemudian kalau kita lihat dari sisi eh, layanan publik lainnya dan sebagainya, tentu kita bicara prioritas gitu kan. Kita ada beberapa transportasi lain yang sebenarnya bisa loh kita kita turunkan tingkat kemacetannya. Misalkan kita permudah dan sekarang juga pemerintah juga membangun jalan tol juga kan. Jalan tol ke Bandung yang diklaim bisa Jakarta Bandung itu cuma 45 menit sampai 1 jam. Itu juga
sebagai salah satu prioritas gitu kan. Nah, sedangkan kalau kalau kita bicara terkait dengan kereta cepat ini, yang perlu kita bicarakan adalah memang prioritas utamanya dari masyarakat yang luas itu adalah kereta cepat. Sedangkan di sisi lain juga ada loh yang lainnya gitu kan. Nah, inilah yang memang saya kira harusnya pemerintah kala itu bisa mempertimbangkan prioritas lainnya seperti misalkan membangun jalur kereta api di luar Pulau Jawa yang memang kebutuhannya sangat mendesak kala itu gitu kan. Dan kemudian ada beberapa prioritas lainnya yang saya rasa ini juga juga bisa jadi prioritas program dari pemerintah gitu kan, bukan mempercepat pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ini yang pada akhirnya itu juga terkait dengan overrun cost dan sebagainya yang menyebabkan biayanya membengkak berkali-kali lipat. Oke, nah tapi kalau menurut Mas Huda sendiri sebenarnya apakah istilah investasi sosial ini bisa tepat dijadikan sebagai pembenaran untuk proyek yang seharga 118 triliun harus dicicil selama 60 tahun, sedangkan sebenarnya Wush ini masih belum mencapai target dari penumpang hariannya begitu. Sebenarnya gimana sih melihat batasan antara subsidi dan juga pemborosan, Mas? Ya, ya, ini sebenarnya kalau dikatakan subsidi juga nggak tepat juga ya, bahwa tidak dibenarkan ada subsidi kereta cepat Jakarta Bandung gitu. Nah, kemudian kalau kalau kita lihat sebenarnya gini Mbak, jadi ini kan pemerintah itu kan punya dana yang lebih gitu kan ya, terus kemudian punya prioritas ada program-program lainnya gitu kan, terus kemudian kita juga bilang bahwa ketika ini di dilakukan ataupun diimplementasikan, ini juga tidak berdampak besar terhadap ekonomi maupun sosial dari yang masyarakat sekitarnya. Bahkan kalau kita lihat, Mbak, ini kan tidak langsung ke Bandung gitu kan, ada melalui perjalanan lagi dan sebagainya yang saya rasa itu juga menimbulkan ya dampak juga. Dampaknya apa sih? Nah, dampaknya kereta-kereta yang biasanya di Bandung Raya itu harus mengalah kepada kereta feeder dari kereta cepat Jakarta Bandung gitu kan. Terus kemudian ada juga yang boleh kita sampaikan adalah di tengah-tengah sawah juga untuk stasiunnya gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya dan bahkan kalau kita lihat ketika kita menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung, itu kan tidak langsung ke Bandung, di Tegal luar bahkan ya, Tegal luar yang itu tidak ada apa-apa di situ. Nah, sampai sekarang pun tidak apa-apa, tidak ada apa-apa gitu kan. Nah, makanya boleh kita bilang sebenarnya investasi sosialnya itu diletaknya di sebelah mana gitu kan. Ya, mungkin kita bisa lah beranggapan bahwa ini mempercepat loh, ada jarak tempuh dari Jakarta Bandung gitu kan. Kalau orang-orang yang dia berpergian PP misalkan, dia akan lebih cepat menghemat waktu dan sebagainya. Itu betul gitu kan. Nah, tapi orang siapa yang menggunakannya gitu kan. Nah, inilah yang saya sebut sebenarnya memang kereta cepat ini bisa menghadirkan manfaat bagi orang-orang yang memang menengah ke atas, yang memang eh, dikejar waktu ketika harus bekerja di Jakarta dari Bandung dan sebagainya, yang pada akhirnya ini mendatangkan manfaat bagi mereka. Tapi mereka ini kan juga terbatas kepada golongan tertentu yang bisa approach harga WUS ini yang rata-rata 250.000 gitu kan. Nah, bagi orang-orang biasa sebagainya ya mereka lebih memilih untuk menggunakan bis, mendekat shuttle yang dia harganya masih di bawah 100.000. Jadi memang ini yang kita lihat dampaknya memang dampak sosialnya ya, itu dampaknya akan sangat terbatas. Saya tidak mengatakan tidak ada ya, tapi dampaknya adalah terbatas. Dampak Oh, sosialnya ya. iya. Oke, Mas sudah baik. Nah, sekarang kalau kita lihat mungkin dari sisi pelunasannya nih, Mas. Yang kita lihat nih kalau hutangnya kan cukup besar ya, Mas Sudah ya kebetulan Ya, ini ya. ratusan triliun ya. Nah, tapi kalau dari informasi yang sudah ada sekarang di berita-berita pun utang ini kan dialihkan ke Danantara nih, Mas. Nah, ini kalau kita lihat nih artinya sebagai keuangan negara itu seperti apa sih, Mas? Apakah ini efektif mengurangi beban khususnya di APBN, Mas? Silakan. Ya, tentu kita harus fair ya, bahwa untuk kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah B2B, artinya ini bisnis to bisnis gitu kan. Tentu ini harus menghindari penggunaan APBN untuk membayar hutangnya. Nah, sebenarnya kita sudah sampaikan gitu kan, dan kita juga sudah hitung gitu kan, berapa sih potensial potensial penumpangnya, berapa sih potensinya gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya potensinya itu jauh di bawah
ekspektasi manajemen lulus kalau itu disebutkan bahwa ekspektasinya potensinya mencapai 30.000 penumpang gitu kan. Padahal kalau kita hitung ya itu penumpang eksekutif Jakarta Bandung kereta itu cuma sekitar 7.600 perjalanan. Itu tahun ya 2022 lah. Itu kita hitung sekitar itu. Nah, sebenarnya kan jauh sekali gitu kan. Dan bahkan saat ini pun bisa dibilang cuma nambah ribu penumpang harian gitu kan. Nah, ini masih sangat jauh sebenarnya dari ekspektasi penumpang ketika diadakan adapun FS feasibility study dari kereta cepat Jakarta Bandung. Artinya adalah ketika ekspektasi penumpang ini tidak terpenuhi, yang terjadi adalah operational cost dari Jakarta Bandung itu besar. Operational cost per harinya itu besar. Nah, ketika operational cost-nya tidak tertutupi dengan pendapatan yang dari penumpang, maka yang terjadi adalah mereka akan rugi terus gitu kan. Nah, ketika mereka rugi terus, yang pada akhirnya ini yang menyebabkan mereka akan kesulitan untuk bayar hutang. Nah, pertanyaannya kan simpelnya adalah ketika rugi kan susah untuk bayar hutang gitu kan. Nah, makanya yang harus dibenahi pertama adalah mereka harus untung gitu. Mereka harus untung terlebih dahulu. Untung ini yang harus dijalankan gitu kan. Nah, makanya saya bilang gitu kan, ini tidak berlaku untung rugi gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah ini harus bayar utang loh. Kalau nggak untung, bagaimana mereka bisa bayar utang masalahnya gitu kan. Nah, makanya ini yang selalu bilang ini bukan layanan publik, ini harusnya layanan private gitu kan, di mana ada yang menggunakan di situ adalah orang-orang menengah ke atas yang memang ya harganya affordable di situ. Nah, makanya ini yang harus jadi uh, perubahan di manajemen WUS bahwa di situ harus ada penyesuaian dan sebagainya. Yang saya rasa ini juga untuk diterapkan kepada uh, pendapatan bus yang harusnya sudah untung tidak merugi lagi gitu. Kalau rugi, yang bagaimana caranya mereka bayar utang yang pada akhirnya akan membebani keuangan dari Danantara secara holding. Oke, nah sebenarnya ini jadi pertanyaan penasaran nih, Mas. Jadi sebenarnya tuh proyek Wush ini worth it atau enggak sih, Mas? Kalau misalnya dilihat sekarang nih harus bayar 118 triliun dalam tenor 60 tahun. Jadi worth it atau enggak sih, Mas? Berdasarkan apa yang kita hitung di awal ya, terus kemudian saya mencuplik saja pernyataan dari Pak Faisal Basri, almarhum Pak Faisal Basri, yang mengatakan bahwa sampai kiamat pun hutang Husni nggak terbayar gitu kan. Dan kita sudah menghitung ya ternyata potensial passengers ya, potensi penumpangnya itu tidak seperti yang diharapkan di awal ketika mereka menghitung proyek ini pembangunan di awalnya seperti apa. Nah, makanya ini yang saya bilang sebenarnya ini tidak worth it untuk dilakukan ya, tidak worth it dilakukan. Tapi kalau saya lihat sebenarnya ya masing-masing pemerintah kan ingin punya legacy gitu kan. Mungkin Pak Jokowi legasinya kereta cepat Jakarta Bandung, ada IKN juga dan sebagainya. Yang saya rasa harusnya bisa dipertimbangkan di awalnya bahwa kita masih punya prioritas kebijakan lainnya seperti pembangunan kereta di luar Pulau Jawa ataupun pembangunan pembangunan dari pelabuhan dan sebagainya yang saya rasa ini akan lebih baik dibandingkan kita membangun kereta cepat Jakarta Bandung. Tapi ya bagaimanapun itu juga nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Tinggal bagaimana sebenarnya pemerintah ini menjadikan bubur ini menjadi yang lebih lebih baik gitu kan. Misalkan manajemennya perlu diperbaiki, pengawasannya perlu diperbaiki agar tidak jadi bocor sana sini, kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan hingga bagaimana mereka bisa memanfaatkan selain dari penumpang gitu ya, selain dari penumpang untuk bisa meraup pendapatan. Itu yang saya rasa sebenarnya bisa dilakukan sih, Mbak. Oke, baik. Mas Huda, terakhir terkait restrukturisasi nih Mas, utang kereta cepat ini Oh Mas. ya, Sebenarnya ini apa langkah terbaik nih Mas yang bisa dilakukan Danantara khususnya nih saat negosiasi nih Mas dengan pihak Cina. Silakan Mas. ya restrukturisasi itu bagus ya. Itu artinya kita bisa memperkecil pembayaran hutang per tahunnya dengan memperpanjang masa tenor.
60 tahun dan sebagainya. Tapi sekali lagi, yang kita harapkan adalah ya mereka harus untung gitu. The Wolves ini harus untung gitu. Ketika mereka masih rugi, masih sangat sangat rendah untuk okupansinya, ini yang menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan, pendapatannya rendah, yang pada akhirnya mereka tidak bisa membayar hutang. Walaupun mau restrukturisasi 100 tahun, 120 tahun gitu kan. Tapi kalau mereka nggak untung, ya sama aja gitu kan. Makanya restrukturisasi ini juga harus diperhitungkan terkait dengan proyeksi pendapatan mereka seperti apa, proyeksi keuntungannya seperti apa, sehingga ini bisa membuat perkiraan bahwa mereka bisa memperkirakan, oh pembayaran hutang sekian, saya harus bisa pendapatannya sekian, maka ini bisa kita bayar dalam berapa tahun gitu. Makanya ini harus harus dihitung keuntungannya terlebih dahulu. Jadi saya rasa sebenarnya kata kuncinya adalah mereka mendapatkan untung gitu kan. Tidak seperti eh, perkataan dari Jokowi mania ataupun pihak-pihak dari Jokowi yang menyebabkan tidak tidak masalah tidak untung karena ini proyek infrastruktur, ini proyek sosial dan sebagainya. Tapi saya rasa kata kuncinya untuk bisa membayar hutang adalah mereka harus untung terlebih dahulu sebelum ya walaupun kita tahu transportasi keuntungannya sedikit, tapi minimal mereka bisa untuk membayar cicilan hutangnya. Itu yang paling utama ketika kita menyangkut restrukturisasi itu, Mas.